Kita kembali lagi bersama Umi Sabil dan Dr. Merly. Ayo yang punya banyak pertanyaan, mumpung live bisa dijawab langsung. Silahkan tanya-tanya, insya Allah akan dilanjutkan dan dijawab langsung oleh Dr. Merly. Ini ada yang tanya, Dok. Jadi bagaimana, apakah Stimfaber bisa untuk masalah penyakit jantung yang sudah lama? Bisa sekali. Karena biasanya penyakit jantung kan banyak penyebab ya Mia. Iya. Karena kolesterol, plak-plak yang mengitari pembuluh darah yang menuju jantung, itu bisa dengan kandungan yang ada di dalam Stimfaber. Salah satunya kandungan yang ada vicosianinnya tadi di AVA itu sendiri. Iya, ya. Iya. Jadi kandungan pada Stimfaber yang AVA tadi itu sangat baik untuk permasalahan peredaran darah ya. Jadi artinya di sini bisa untuk colon cleansing dan blood cleansing. Betul. Masya Allah. Ya. Baik dok, lanjut lagi. Ada yang bertanya, apakah masalah Stimfaber ini bisa untuk apakah masalah Stimfaber ini bisa untuk ginjal bocor? Nah, kategorinya ginjal bocor nih karena apa? Atau karena trauma, atau karena apa? Kita harus tahu ya. Tapi kalau ginjal bocornya karena cuci darah akibat diabetes, hipertensi, bisa membantu. Tapi kita harus tahu nih ginjal bocornya kenapa dulu. Kenapa dulu? Iya. Ada pertanyaan lanjutan dari saya pastinya. Iya, betul. Jadi masih berlanjut. Iya. Kemudian apakah penderita MAH boleh mengkonsumsi Stimfaber? Tadi GERD dan MAH. Iya, ya. Kadang saya harus dijawab begitu. Iya, iya. Baik. Ada lagi yang mau tanya-tanya? Silahkan untuk mengirim pertanyaan. Ratna Julia. Assalamualaikum, keponakan usia 20 tahun hampir sepekan susah buang air besar. Mohon pencerahannya, bagaimana solusinya, Bu Dokter? Nah itu tadi, ini dalam kategori sembelit berarti Umi ya. Iya. Boleh mengkonsumsi tapi tetap tadi banyak konsumsi air putih dan makanannya juga dikontrol nih. Makanan harus lebih banyak yang berserat berarti supaya membantu proses pengeluaran buang air besarnya lancar. Ya, ada yang suka nasi keringan. Nah itu misalnya nasi lauk saja, nasi dengan makanan instan gitu ya. Salah satu yang memperlambat kurang serat. Kurang sehat. Iya. Titi Rosmiati, Assalamualaikum Umi dan Bu Dokter. Untuk regenerasi sel habis operasi miom, bagaimana caranya? Karena BAK jadi tidak terkontrol, keluar dengan sendiri. Apakah Stimfaber ini bisa, Bu Dokter? Nah ini pasti kan tadi ingat ya, kalau untuk Stimfaber fungsinya kan untuk regenerasi. Iya. Jadi utamanya itu, tapi yang sehat bisa minum, yang sedang sakit bisa minum, yang sedang dalam proses penyembuhan itu harus lebih. Kenapa? Melahirkan untuk regenerasi sel berikutnya lebih baik, makanya justru disarankan ya sehari 2 kali. Ya. Rutin itu rutin. Jadi yang sehat, yang sedang sakit, yang pengen sedang proses kesembuhan, rutinkan Stimfaber. Bu Dokter, dari Fitriani, kebanyakan dari perempuan setelah melahirkan itu perutnya buncit. Nah, apakah Stimfaber bisa membantu? Bagaimana ini Bu Dokter? Ini tadi ya, ini pertanyaan unik yang dialami rata-rata kaum ibu ya. Merata. Bukan berarti minum Stimfaber kulit kembali gitu ya? Seperti awal. Ya kita kan ibaratnya nih sesuatu yang tadi kencang, terus tiba-tiba harus melar, dan pada saat proses sudah dikeluarkan misalnya bayi kan pasti kendur. Itu kan anatomi yang memang alamiah, tidak mungkin tiba-tiba langsung kencang kecuali Anda operasi. Harus tetap diiringi olahraga teratur, makan juga dijaga, jangan sampai yang sudah kendur kan sebagai wadah nih. Kalau kita tidak tahan makan, justru yang kendur itu jadi nampung lemak-lemak lagi. Makanya tetap harus olahraga, tetap harus asupannya dijaga. Jangan berarti harus diet, karena kan harus menyusui. Tapi konteksnya kita pilih makanan yang baik, yang tidak mengendapkan lemak gitu. Iya. Ya. Betul sekali ya. Perhatikan saran dari Bu Dokter, karena jarang-jarang dijawab langsung ya. Baik. Ini dari Madinah, namanya Musdalifah. Halo Madinah, apa kabar? Ada BC loh di Mekah dulu. Semoga
yang sekarang di Madinah ini nanti juga jadi LED berkualitas dan BC. Amin. Steam fiber bisakah untuk yang kena leukemia dan lupus, Bu Dokter? Tidak bisa ya, karena ada beberapa, kita harus tahu nih. Iya. Kalau leukemia saja mungkin masih bisa, tapi karena leukemia kan ini penyakit. Kalau ini masing-masing lupus dan leukemia bagaimana? Jadi kalau leukemia lupus tidak karena disarankan. Lupus itu satu yang harus ditangani serius. Ada ini sendiri karena ada beberapa kadang-kadang yang kontraindikasi. Tapi kalau lupus sendiri, leukemia sendiri bagaimana, Dokter? Leukemianya bisa. Leukemianya ya. Nanti yang lupusnya dengan penanganan yang lain. Merlina Novita, Bismillah, Assalamualaikum Umi dan Bu Dokter. Apakah steam fiber ini bisa untuk terapi penyembuhan glukoma katarak karena diabetes? Nah, kita lihat juga ya, berarti kan memang ini utamanya glukoma itu adalah komplikasi lanjutan daripada diabetes. Diabetes, berarti tadi karena diabetesnya bisa dengan steam fiber. Kadar gula darahnya terlalu tinggi. Tapi kalau sudah sampai di titik glukoma, sampai titik buta, ya kita tidak bisa mengharapkan untuk kembali bisa melihat karena blind spotnya sudah terkena. Tapi adalah dengan cara supaya tidak berkelanjutan ke yang lain. Jadi kita memutuskan mata rantai untuk komplikasi lanjutan tidak lebih buruk. Itu bisa. Iya, bisa ya. Nah, Lia Yulia S, steam fiber bisa buat kena penyakit ayan tadi, sudah di awal ya. Ayan, kejang, step, kemudian epilepsi itu satu. Sudah di awal. Iya. Ria Bintari Umi, boleh enggak steam fiber dikonsumsi anak umur 8 tahun? Telapak tangannya kering, sering berkeringat. Nah, tadi kan disarankan untuk usia anak diperbolehkan di 12 tahun ya. 12 tahun. Jadi bersabarlah ya. Atau mungkin setengah kali, Dok? Kalau setengah kondisinya karena kulit kering ya. Kulit kering, berendam banyak. Ya. Tapi bukan kulit kering, kulit sering berkeringat basah. Kalau setengah boleh saja sih. Karena kan kita cenderung ke arah colon cleansingnya ya. Colon cleansing. Mungkin saja karena anak-anak kan secara susah dikontrol, Umi. Iya, khawatir nanti kalau nggak didampingin. Jadi kita lebih ke arah untuk colon cleansingnya. Colon cleansingnya. Tapi tentunya jangan misalnya sehari satu jangan. Jadi kita ada sistem satu saset separuh. Seminggu bisa 2 kali saja. Seminggu 2 kali saja ya, Bu ya. Oke, untuk Ibu Ri Bintari. Siska Handayani, Umi. Saya sakit pinggang sebelah kiri, BAB saya kurang lancar sampai tumit saya sakit sebelah kiri. Kalau jalan, steam fiber bisakah membantu atau ada tambahan herbal lain? Ya, Bu bisa, Dokter. Tadi ya. sudah dibahas ya, Umi, kalau yang bisa jadi bisa nanti tambahannya kalau Umi sarankan ketika karena ini sakit pinggang, berarti tambahannya air pegagan dulu. Jadi pegagan kapsul dibuka satu kapsul. Dibuka airnya untuk membuat steam fiber. Jadi pegagan kapsul dibuka, kan sudah jadi air nih. Nah, masukin steam fiber. Jadi untuk pinggangnya. Jadi pegagan ini bersifat diuretik dan dia untuk saraf. Baik. Ardiana Hamdani, bagaimana minum steam fiber, Bu Dokter, untuk usia yang 70 tahun ke atas? Tadi seperti anjuran yang sarankan kan kalau untuk maintenance, untuk tetap menjaga imunitas kita baik, sehari 2 kali cukup. Sehari 2 kali, ya. Minumnya yang cukup, Umi sarankan untuk yang sudah 70 tahun, madu multinya 3 kali 1 sendok makan. Oke. Bu Dokter, untuk rambut rontok, bisakah steam fiber? Kan regenerasi tadi. Regenerasi. Nah, jawabannya ini tepat dan memang sangat dibutuhkan. Iya, bisa. Iya, baik. Ya, ada yang tanya-tanya lagi? Baik, Bu Dokter, ini saya nambah pertanyaan. Jadi banyak sekali di Indonesia ini kan penyakit-penyakit degeneratif ya. Itu kalau bicara darah tinggi, apakah darah rendah bisa steam fiber? Bisa, karena kan dia mengkontrol darah rendah ini kan kekurangan sebenarnya kurang vitamin dan mineral lainnya. Steam fiber ini kan tadi ada polisakarida, ada klorofil, sifatnya sebagai nutrisi yang baik juga. Dan psyllium ini juga sebagai makanan yang baik untuk mikroflora yang baik buat usus. Dan ini tekanan darah rendah kan kadang-kadang karena gangguan tadi yang sudah disebutkan tadi semua itu ya, Umi. Nah, ini bisa untuk dikonsumsi.
ya. Ya, jadi penderita darah rendah juga boleh. Juga boleh, iya. Nah, kemudian Yumaroh Barokah. Assalamualaikum Umi dan Bu Dokter. Rutin di sini sampai ada tanda bagaimana reaksi di tubuh kita. Umi dan Bu Dokter, kalau konsumsi rutin sampai bagaimana reaksi di tubuh kita? Maksudnya kalau minum rutin tuh taunya nanti tubuh kita bagaimana? Oke, kan tiap orang beda-beda nih, ya kan? Yang jelas tadi tanda-tanda misalnya tubuh lebih fit, badan lebih fresh, gangguan emosional, gampang baper juga enggak. Ya. Itu kan sudah kulit cerah. Nah itu tetap itu terlihat nanti. Jadi tanda-tanda tubuh mengalami gangguan kan sudah disebutkan. Nah jika Anda terdapat salah satu diantaranya itu sudah mulai membaik, itu berarti sudah bekerja dengan baik. Ya. Ini ada yang nanya ke Umi. Umi, apa beda langsingin dengan Simfiber? Bedanya pertama, langsingin komposisinya jati Belanda, jati Cina, daun teh pucuk, bla bla bla. Kemarin udah Umi sampaikan. Jati Belanda lemak, jati Cina isi perut, ya. Nah, di langsingin itu ada temulawak, tentu dari komposisi beda. Nah, langsingin kemana arahnya sahabat-sahabat? Ketika sudah steam fiber masuk untuk colon cleansing, regenerasi sel, maka masuk langsingin. Jadi biosir masuk, bersih kotoran yang berat-berat, diangkut, didorong, kemudian masuk langsingin dan steam fiber. Jadi itu sinergi yang masing-masing punya tugas dan peranan yang luar biasa. Intinya di steam fiber ini sangat lengkap. Jadi banyak ini kalau boleh cerita, mungkin nanti saya akan membuat di Facebook testimoni konsumsi langsingin plus steam fiber. Apa yang dirasakan, ada yang turun berat sampai 15 kilo Bu Dokter. Masya Allah. Jadi treatmentnya begini, minum biosir 1 botol. Karena biosir itu kan daun ungu dan lidah buaya. Jadi dia mengangkut yang tebel-tebel kerasnya itu, karena dia ngelembek. Jadi kalau masuk biosir tuh lembek. Nah kalau keluar, masuklah steam fiber, langsingin jos. Masya Allah. Itu, tapi di sini harus ada pendamping madu. Memang madu. Ya, karena memang madu ini kan ibaratnya dia membuat semuanya menjadi bergerak cantik gitu. Madu ini, Masya Allah. Nah, kemudian Ruli Astuti, Umi dan Dr. Merli, apakah steam fiber aman untuk penderita gangguan pada usus halus? Justru tadi kan yang mau diperbaiki ususnya, nah, jadi semua usus. Justru memang itu. Itu yang disarankan. Iya. Kemudian Ina Yastika, Assalamualaikum Bu Dokter, apakah steam fiber bisa menambah berat badan? Malah menambah. Tidak, insya Allah. Iya, kecuali makanya nambah juga. Kecuali gini, pola pikir, pola hidup. Jadi sebenarnya bukan steam fiber yang bikin apa berat badan, pola hidupnya. Habis minum steam fiber, makan lagi yang banyak, cemilan 10 juga. Nah, berarti bukan 11, bukan steam fibernya, pola Anda yang salah. Iya, di situ pola hidup berperan, pola pikir berperan. Jangan minta steam fiber aja berperan. Iya. Jadi ada pengendali dari pikiran kita. Oh enak makan, semua enak. Lapar mata ya. Lapar mata tuh. Saya cuma nyicip tapi sepiring-sepiring. Oke. Kemudian Titik Rosmiati. Oh sudah nih, Fitri kebanyakan apa steam fiber bisa membantu dan apakah cara? Sudah. Mas Dalifa sudah. Tambahan? Maaf Umi, Bu Dokter, apakah steam fiber bisa untuk anak usia 12 tahun? Tadi sudah ya? Sudah ya. Oke, ya. Baik, ini dari saya Bu Dokter. Nah, banyak yang bertanya begini, Umi kalau sudah minum steam fiber kan rasanya kenyang. Kenapa itu? Nah itu tadi karena fungsi kerja daripada psilium, dia kan mengangkut serat nih, jadi serat-serat ya, dia kan bersifat serat yang menyerap air dan makanan, makanya terasa agak penuh, kenyang. Jadi sebenarnya itu bagus untuk menahan bahwa nih dengan kayak gini berarti psilium udah bekerja, kita nggak perlu makan lagi, udah waktunya dia justru membuang yang nggak benar, ya. Itu fungsi dari psilium tadi yang dicerna di usus. Iya. Nah, kemudian yang sering dirasakan oleh kalau yang mengkonsumsi steam fiber itu dia
gini dok, saya kalau minum Steam Fiber kenapa BAB-nya pagi misalnya, ntar ketemu lagi malam gitu. Ya kan memang kalau BAB itu kalau misalnya bukan mencret ya dok ya. Iya kan dia ada waktunya tuh. Kalau dia mulai teratur berarti di kerja usus sudah mulai benar. Karena begitu masuk makanan sekitar 2-3 jam itu diolah. Baru itu nanti ada proses pembuangan. Masya Allah. Kupas tuntas, luar biasa. Ini luar biasa nih dok. Terpuaskan dengan pertanyaan Steam Fiber nih dok. Kali ini orang-orang yang sekian tahun penasaran terjawab karena kembali diulang bahkan oleh dokter langsung. Ini luar biasa. Tentu agen HNI, sahabat HNI di seluruh dunia berbahagia sekali karena hari ini dapat bekal untuk pakai cerita ajak. Gesit gemar silaturahim dok. Gesit itu gemar silaturahim. Iya. Itu konsep di HNI dok. Kemudian HS ini home sharing. Jadi apa yang dokter sampaikan ini jadi bekal bagi mereka. Mereka catat, mereka sampaikan kembali. Semoga dokter apa yang disampaikan di amal jariah. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Termasuk 3 golongan yang nanti menjadi punya aset di dunia ketika sudah tiada. Ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh dan harta yang semoga ini 3-tiganya diberikan Allah kepada dokter. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kepada pemirsa yang melihat dan kita semua. Amin ya Allah. Semoga ilmu ini, tim-tim media yang sudah membuat ilmu ini tersebar, itu bagian juga ilmunya mereka, kuliah-kuliah dengan pengetahuan medianya, menjadi media kita untuk penyampai di seluruh dunia. Ini juga ilmu. Iya, mereka kuliah, belajar, bisa membuat kita didengar oleh semua orang. Kalau nggak ada mereka, apalah kita. Betul. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang dengar. Betul. Kemudian amal ya, amal, harta, kemudian anak-anak yang soleh. Kita doakan pemirsa, sahabat HNI, tim media dan kita semua memiliki anak-anak yang soleh. Amin ya Allah. Ya, itu aset ya, anak-anak yang soleh. Apalagi yang berniat anak-anaknya menghafal Al-Quran, 70 keluarganya akan diangkut bersama-sama ke surga. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Bu Dokter yang telah memberikan ilmunya. Salam untuk semuanya dari Bu Dokter. Ucapkan terima kasih juga pada Bu Dokter, tulis di komen. Oke. Kita akan dengar statement Bu Dokter sebentar. Terima kasih yang luar biasa diberikan kesempatan hari ini hadir di keluarga besar HNI. Terima kasih Umi Sabir. Sama-sama Bu Dokter. Terima kasih semua yang ada di sini dan di luar sana. Semoga apa yang kita berbagi hari ini menjadikan bermanfaat dan berfaedah bagi kita semua. Tetap semangat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kita lanjut dengan yang berikut ini. Ketemu lagi bersama Umi Sabir di Product Talk.